Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Wawan Kurniadi, masih dalam Bincang Podcast Parlemen Bicara. Program ini merupakan kerjasama antara DPRD Kota Cilegon dengan platform media bantanesia.co sebagai sarana informasi publik berkaitan dengan kerja-kerja wakil rakyat kita, khususnya di Badan Musyawarah. Hari ini kita akan ditemani oleh salah satu unsur pimpinan DPRD Kota Cilegon yang cukup memiliki jam terbang malang melintang di dunia perpolitikan di Kota Cilegon. Kita sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Wawan Kurniadi, selamat pagi menjelang siang. Kita hadir di acara podcast ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tugas-tugas Badan Musyawarah. Terima kasih. Siap. Pak, sebelum kita bicara tentang bagaimana kerja-kerja Badan Musyawarah, mungkin ada beberapa ada masyarakat lah ya, masyarakat yang membutuhkan sebetulnya sosok Pak Haji Sohidin ini asalnya dari mana sih, terus lalu kemudian kok bisa gitu masuk ke dunia politik itu. Bisa sedikit saja Pak disepilnya Pak. Ya. Terima kasih Bung Wawan. Profil saya hari ini adalah politikus Gerindra gitu ya. Saya ada sebagai kader Gerindra mulai tahun 2018 setelah saya meninggalkan institusi lama saya di Kepolisian Republik Indonesia gitu kan. Jadi saya awalnya di Cilegon ini ditugaskan oleh negara mengabdi untuk masyarakat Cilegon di institusi kepolisian gitu kan. Selama 27 tahun saya mengabdi di Cilegon sebagai aparat kepolisian. Kemudian 2018 saya mengajukan pensiun dini. Kemudian saya masuk ke politik melalui Partai Gerindra dan alhamdulillah 2019 saya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Dan ini yang periode yang kedua di 2024-2029 gitu. Oke, baik. Itu sepintas tentang salah satu unsur pimpinan di DPRD Kota Cilegon. Dengan apa yang dipaparkan beliau, jelas sekali bahwa ini dinamika perjalanan politiknya nggak main-main. Dia sudah sangat luar biasa. Pak, kita masuk ke inti bincang kita begini, persoalan Badan Musyawarah. Badan Musyawarah itu tidak terlihat gitu Pak perannya, tapi kayaknya vital banget ini di sini. Pak, bisa dipaparkan Pak, seperti apa sih BAMUS dan kerja-kerjanya ini Pak? Ya, terima kasih. Badan Musyawarah memang sepintas di masyarakat tidak terlihat kinerjanya karena memang Badan Musyawarah tidak bekerja langsung bersentuhan dengan masyarakat. Badan Musyawarah ini adalah salah satu alat kelengkapan DPRD ya, yang anggotanya hampir 50% dari seluruh anggota DPRD Kota Cilegon. Kita berjumlah 17 orang. Itu mewakili semua fraksi-fraksi yang ada di Cilegon ya. Nah, kami pimpinan itu secara fic officio itu sudah menjadi pimpinan dari Badan Musyawarah itu sendiri gitu ya. Jadi Badan Musyawarah ini memang amanah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan juga peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang tata tertib DPRD Kota Cilegon ya gitu. Jadi tugasnya itu sebenarnya sangat krusial sekali. Karena apa? Karena
badan musyawarah ini itu adalah salah satu alat kelengkapan dewan ini yang menjadi pembuat agenda kegiatan semua anggota DPRD. Dari mulai persidangan, rapat-rapat, kunjungan kerja, juga tentang jadwal-jadwal untuk penganggaran, juga jadwal-jadwal untuk kegiatan-kegiatan reses, kegiatan-kegiatan sidak. Ini semua yang mengatur adalah Badan Musyawarah ya, BAMUS. Jadi sangat krusial sekali sebenarnya. Hanya memang ini tidak terlihat di masyarakat langsung karena memang ini penjadwalan yang apa namanya yang cukup hati-hati agar tidak berbenturan dengan jadwal-jadwal pemerintahan, dengan jadwal-jadwal hari-hari besar nasional gitu ya. Makanya ketika kita melaksanakan rapat BAMUS, ini harus diawali dulu dengan rapat pimpinan. Ya. Kalau tadi saya dengar dari paparan Pak Wakil itu kayaknya cukup complicated ya, luar biasa nih. Nah, yang salah satu juga yang menjadi pertanyaan Pak, ini kan dari kumpulan 17 anggota nih Pak, 17 partai ya Pak? Berapa Pak? 7 fraksi, 7 fraksi. 7 fraksi dari 7 fraksi dan beberapa partai tentu di dalam. Betul, ya. Nah, di sana kan juga mereka punya kepentingan tersendiri agenda partainya Pak ya. Ketika nanti dia masuk dalam suatu agenda, ada kepentingan politik yang bersinggungan enggak sih Pak sesama teman ini Pak, sesama anggota BAMUS ya, Pak? Tentu yang namanya juga perwakilan fraksi itu kan kepanjangan tangan dari partai ya gitu ya. Tentu mereka juga punya agenda dan punya kepentingan sendiri. Nah, makanya yang namanya Badan Musyawarah itu semua keputusannya itu berlandaskan kolektif dan kolegial gitu ya. Makanya tidak bisa dengan sendiri-sendiri ya gitu. Nah, artinya bahwa Badan Musyawarah itu harus bisa mengakomodir semua kepentingan, baik itu kepentingan fraksi, baik itu kepentingan komisi, juga kepentingan-kepentingan dari eksekutif. Artinya ketika eksekutif memang punya agenda untuk rapat dengan DPRD, kita juga yang mengagendakan kapan jadwalnya, gitu kan. Makanya ketika kita melakukan rapat Badan Musyawarah, agenda yang harus kita jalankan dalam 1 bulan ke depan, itu saya selalu memerintahkan kepada tidak cuma ke staf fraksi, tapi juga kepada staf komisi itu. Karena komisi itu agendanya pun harus dituangkan di dalam Badan Musyawarah. Tidak ada satupun agenda kegiatan DPRD yang tidak dituangkan dalam BAMUS. Itu tidak sah, gitu ya. Jadi rapat misalnya ada yang sudah diagendakan ya oleh BAMUS, ternyata rapat ini karena insidentil sekali harus dirubah jadwalnya. Nah, itu aturan yang benar harus dibamuskan dulu, baru dirubah. Ketika itu waktunya tidak cukup, laksanakan dulu rapatnya, tapi besok harus dirubah bamusnya. Makanya bamus itu sangat krusial sekali gitu kan. Karena yang menentukan sahnya tidak satu keputusan rapat itu harus tertuang di dalam agenda bamus. Makanya nggak main-main sebenarnya bamus ini gitu ya. Nah, jadi kita menjadi menjadi pengatur waktu di sini ya, pengatur waktu untuk bagaimana semua agenda kegiatan DPRD itu berjalan sesuai dengan rencana jadwal. Gitu. Pak, apakah tidak jarang ketemu dengan kita sudah menyusun jadwal, lalu kemudian ada agenda yang dianggaplah lebih urgent nih Pak, sehingga harus mengundur agenda lama, membuat agenda baru. Nah, kondisi-kondisi seperti itu pernah nggak terjadi? Ya, pernah. Yang saya sampaikan tadi, ketika ada satu hal yang sangat urgent, apalagi ketika sudah dijadwalkan, itu bisa dirubah. Namun, ini nanti harus dibamuskan kembali. Artinya ketika
tidak ada waktu untuk merubah jadwal ini dan harus dilaksanakan hari ini. Perubahan ini karena sangat urgent, kita laksanakan dulu agenda hari ini, dirubah hari ini, tapi besok itu kita harus rapat bamus untuk merubah agenda yang kemarin kita laksanakan. Karena keabsahan satu keputusan rapat itu harus tertuang di dalam jadwal bamus gitu ya. Makanya ini nggak main-main. Bamus itu harus bisa memanage waktu yang luar biasa gitu ya. Jadi bamus ini kalau saya katakan ini adalah sebagai sebagai manajemen waktu gitu ya. Memanage waktu benar-benar agar semua kegiatan DPRD itu sah dilakukan, terus semua keputusan rapat-rapat di DPRD itu juga sah secara regulasi ketika semua sudah tertuang di dalam agenda Badan Musyawarah. Nah Pak, kalau dicontohkan nih Pak, sepanjang 2025, ini kan artinya Bamus juga mengakomodir kepentingan agenda mereka nih Pak dari setiap fraksi dan tentunya kepentingan partai mereka sendiri nih Pak. Kalau di sepanjang tahun 2025 ini, pernah nggak sih Pak ada tarik menarik kepentingan politik lalu kemudian Bamus juga sedikit kewalahan ini agendakan lagi. Nah, ada nggak Pak kemarin? Selama ini ada tapi masih bisa ada titik temu ya. Artinya bahwa semua juga masih bisa bersifat kolektif kolegial. Artinya kita semua masih bisa kita rapatkan di dalam rapat bamus, kepentingan fraksi, kepentingan komisi itu pasti adalah punya tujuan sendiri-sendiri. Tapi selama ini sih masih kondusif ya, artinya bahwa semua agenda tidak ada yang sampai kotok-kotokan, sampai tidak terrealisasi ya, itu nggak ada sih, belum ada ya. Selama ini sih masih kondusif. Kalau masalah beda persepsi, beda tujuan itu hal biasa dan itu memang warna ya itu warna kita seperti itu. Jadi kalau monoton malah nggak bagus ya gitu ya. Jadi ya harus begitulah gitu kan. Tapi intinya selama ini kita masih menganut kolektif kolegial, masih sangat kita junjung tinggi ya gitu. Artinya bahwa semua bisa diselesaikan dengan komunikasi, dengan rapat-rapat di Bamus. Makanya kenapa rapat Bamus ini kita adakan setiap sebulan sekali. Ya, dan sebelum rapat Bamus itu harus ada rapat pimpinan. Ya, rapat pimpinan. Rapat pimpinan itu mengagendakan apa-apa yang akan dikerjakan oleh anggota DPRD sesuai dengan usulan fraksi maupun komisi. Dan ketika rapat Bamus, kita juga menghadirkan semua anggota Bamus, termasuk staf AKD. Baik itu staf AKD komisi, staf AKD Banggar, staf AKD Bapemperda, dan juga staf AKD BK ya. Karena betul memang perwakilan-perwakilan dari fraksi itu ada. Dan semua anggota komisi juga ada di Bamus gitu. Artinya perwakilan itu ada di Bamus gitu. Tapi lebih dikuatkan ketika komisi itu punya agenda apa, dituangkan dulu di Bamus. Karena tidak akan bisa dilaksanakan ketika di Bamus itu tidak ada, karena itu cacat, nggak bisa dilaksanakan. Dan kalaupun ada keputusan, itu keputusan yang tidak berkekuatan hukum apa-apa gitu. Artinya Bamus juga sekaligus melihat tingkat urgensinya ya Pak, mana yang didahulukan gitu. Betul. Jadi ada urgensi mana yang harus didahulukan, mana yang harus tidak boleh ditunda ya. Contoh seperti rapat-rapat sidang istimewa ya, paripurna istimewa kayak 17 Agustus atau pelantikan atau ulang tahun Kota Cilegon, itu urgent sekali ya. Terus termasuk mengagendakan rapat-rapat anggaran ya. Jadi semua AKD itu diatur oleh Bamus gitu. Termasuk rapat gabungan untuk badan anggaran dengan TAPD, dengan pemerintah. Kemudian juga evaluasi badan kehormatan, termasuk
reses yang memang ini menjadi kewajiban semua anggota DPRD untuk turun ke dapilnya menyerap aspirasi masyarakat. Ini juga harus ada disidangkan dulu, masa sidang gitu ya. Makanya reses semua agenda harus sudah tertuang dan disahkan oleh Badan Musyawarah kalau akan dilaksanakan. Jangan pernah dilaksanakan ketika tidak ada di agenda Badan Musyawarah gitu. Ternyata cukup luar biasa ya, krusial. Tidak terlihat ini Bamus gitu, tapi ternyata luar biasa mengatur instrumen daripada kegiatan eksekutif bahkan ya Pak. Pak, ini kan kita mau di penghujung tahun nih Pak, 1 bulan ke depan nih Pak, masih ada agenda-agenda penting nggak Pak yang akan dilakukan oleh Bamus dengan sisa waktu ini? Oh masih. Di akhir tahun ini kita juga baru mengagendakan Bamus kemarin untuk di bulan ini kita cukup padat sekali nih di bulan ini. Apalagi ini kan menghadapi Nataru ya gitu ya. Ini juga cukup padat dan ada agenda-agenda seperti kita akan menyelesaikan beberapa perda ya. Terus juga perda yang lagi kita bahas, kemudian juga nanti kita sudah mengagendakan jadwalnya untuk tanggalnya dan jamnya untuk evaluasi gubernur untuk APBD yang kita sahkan kemarin tanggal 28 kan. Nah, itu juga udah diagendakan semua gitu. Jadi Desember ini cukup krusial gitu ya. Ya, karena ada agenda yang sangat krusial di sini yaitu evaluasi BK. Evaluasi APBD dari provinsi nanti. Dan ini harus dilaksanakan di bulan Desember ini. Dan itu udah jadwalkan. Gitu. Itu udah di penghujung tahun. Sudah, apalagi iya. Sebelumnya ya Pak. Oh iya, luar biasa. Ini penghujung tahunnya kita masih harus di-save benar-benar waktunya agar tidak berbenturan ya, dan nggak boleh itu. Dan ada hari-hari yang memang tidak boleh dipakai, contoh kayak hari-hari besar nasional, hari-hari hari besar nasional atau hari-hari keagamaan, ya itu yang benar-benar kita nggak boleh pakai. Dan Bamus itu harus merencanakan. Artinya gini, apa yang akan dilaksanakan di bulan Desember, di November ini kita sudah bekerja Bamus ini sebenarnya gitu. Cuma nanti finalnya itu kita rapatkan Bamus untuk diagendakan di bulan berikutnya gitu. Kami pikir kemarin sudah plong ketika melakukan paripurna Perda APBD 2026 Pak. Hanya sebatas itu, ternyata masih berkebutan. Oh masih. Ternyata, nah dengan kondisi kemarin itu Pak, kalau kami sih melihat misalkan paripurna kayaknya hampir-hampir nih udah menghadapi adzan Jumat itu Pak kemarin. Ini akan jadi evaluasi nggak sih Pak? Iya. Ke depan gitu. Kalau Bamus sih menjadwalkan di harinya itu ya, Oke. gitu. Dan jamnya Di itu ya. harinya ya, Pak, Iya, dan harinya, jamnya. tanggalnya itu ya, gitu. Nah, kemudian ada tugas, ada AKD yang memang mengurusi untuk ketepatan waktu. Khususnya untuk anggota, dalam hal ini badan kehormatan gitu ya. Makanya kemarin saya juga sempat sempat dorong ke badan kehormatan untuk lebih tepat waktu gitu ya, kayak tepat waktu. Karena memang kemarin juga mungkin kita kelelahan ya, habis beberapa kali kita mengagendakan untuk rapat anggaran, sampai terakhir kita rapat gabungan ya, dan itu juga cukup panjang nih tahapannya nih. Nah pas paripurna kemarin itu, jadi ada yang dia punya pengertian bahwa rapatnya akan dilaksanakan setelah sholat Jumat gitu. Padahal kita kan laksanakan sebelum sholat Jumat gitu. Tapi intinya Bamus sudah mengagendakan harinya itu, tanggalnya itu gitu. Dan itu terlaksana harus gitu. Kalau kemarin nggak terlaksana, harus ada rapat Bamus lagi perubahan
gitu. Terkejar nggak sih Pak? Sebenarnya udah nggak bisa itu ya. Nggak bisa, Gitu ya, udah penghujung, nggak bisa disahkan setelah lewat bulan November tuh nggak bisa, harus di bulan November. Tapi ini nanti ke depan jadi PR unsur pimpinan ya Pak. Ya, betul, betul. Nah, ini PR kita semua gitu ya. Artinya bahwa ini jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Tapi kemarin masih oke lah, artinya itu selesai masih tepat waktu. Sebelum adzan Jumat kita udah selesai, udah beres kan, udah kita sahkan gitu kemarin. Oke, baik. Sobat Cilegon Sedanten, kita sudah melihat begitu dalam pemaparan dari Pak Wakil 1 terkait dengan kerja-kerja Bamus. Ternyata kerja Bamus meski tidak terlihat sangat vital perannya. Semua agenda diurusin, bukan hanya kegiatan di dalam internal saja, melainkan agenda dengan pemerintah, dengan sebelah juga dijadwalkan oleh Bamus. Saya pengen minta sedikit ke Pak Wakil untuk menyampaikan ke depan bahwa peran Bamus itu ya seperti itu, masukkan saja, atau pernyataan bahwa peran Bamus itu memang tidak sesederhana yang dibayangkan gitu Pak. Bisa disampaikan Pak ke pemirsa kita Pak, Ya. sedikit saja. Terima kasih pemirsa sekalian, bahwa mungkin Bamus itu seperti hal yang jarang terdengar di masyarakat karena memang peran Bamus ini tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Gitu. Jadi Bamus ini sejatinya adalah pengatur waktu bagi semua kegiatan anggota DPRD. Contoh misalnya, kita harus menyesuaikan waktu ketika kita harus melakukan rapat bersama, rapat gabungan atau hearing dengan pemerintah. Itu kita juga harus jauh-jauh hari kita harus koordinasi dulu. Pemerintah ada waktu tanggal berapa, hari apa. Kita juga harus sesuaikan juga dengan jadwal anggota DPRD. Jadi itu tidak mudah. Makanya Bamus itu bekerja bukan hanya di saat rapat doang, tapi mengatur jadwal ini jauh-jauh. Kita harus benar-benar mengagendakan agar tidak ada yang tumpang tindih gitu ya. Ini yang tidak pernah terlihat langsung oleh masyarakat gitu. Jadi Bamus itu kadang-kadang merasa, Bamus itu apa sih, badan musyawarah itu apa sih gitu kan ya. Jadi badan musyawarah ya sangat krusial sekali gitu. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya ada acara RDP atau hearing ke kami di DPRD, itu kami Bamus ini yang menjadwalkan gitu. Kapan akan dilakukan itu gitu. Juga kalau misalnya ada kunjungan ke industri ataupun ke masyarakat, itu juga Bamus sudah menjadwalkan. Jadi tidak asal jalan, semua dilengkapi dengan surat perintah dari pimpinan, dan surat perintah itu berdasarkan agenda Bamus yang sudah ditetapkan gitu. Jadi informasi ini memang kadang-kadang tidak tersampaikan kepada masyarakat gitu ya. Tapi inilah sejatinya badan musyawarah, salah satu alat kelengkapan dewan yang sangat krusial sebenarnya, karena ini sangat sentral sekali gitu. Jadi tidak ada alat kelengkapan dewan yang lain itu bisa bekerja tanpa ada agenda Bamus gitu. Ya. Jadi nggak akan bisa bekerja tanpa agenda Bamus. Ini sangat sentral gitu. Baik. Pemirsa, ada satu pertanyaan yang menarik buat kita sampaikan, untuk kita sampaikan ke Pak Wakil Ketua 1. Ini pertanyaannya nih Pak. Pertanyaan adalah, Wakil Ketua 1 sering bertindak sebagai pelaksana harian pimpinan. Nah ini Pak. Apakah Pak Wakil pernah mengambil keputusan cepat di luar jadwal Bamus yang sudah ditetapkan karena memang ada sesuatu yang urgent misalkan masuk? Ya, tentu. Hal-hal begini
harus kita ambil ketika memang ada satu kegiatan sangat urgent yang memang tidak di dalam BAMUS ya gitu. Seperti saya sampaikan tadi, saya pernah mengambil sikap itu karena memang ini sangat urgent sekali. Contoh, sewaktu sedang ada musibah waktu itu, sempat ada banjir ya gitu. Waktu itu kita ada kegiatan rapat harusnya, tapi karena anggota semua harus turun ke lapangan dulu, makanya saya waktu masih mengambil sikap. Semua anggota turun ke lapangan untuk menyikapi masyarakat, dan kita agenda untuk di DPRD kita undur gitu ya. Tapi besok kita harus bamuskan lagi gitu ya. Jadi bamus ini tidak hanya menjadwalkan hal-hal yang rutinitas, termasuk hal-hal yang insidentil. Contoh misalnya kayak macam ada permintaan usulan PAW ya, pergantian antara waktu anggota ya. Itu juga semua juga harus dijadwalkan di BAMUS, termasuk dalam misalnya pelantikan anggota yang PAW itu juga harus dijadwalkan di BAMUS gitu. Jadi tidak bisa misalnya ini semua persyaratan udah selesai terus langsung besok dilantik, itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa, itu harus dijadwalkan oleh BAMUS, dan BAMUS juga harus koordinasi dulu dengan ketua pengadilan yang akan melantik kan gitu kan, dengan eksekutif wali kota dalam hal ini waktunya kapan bisanya, itu juga harus dilakukan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu pun itu diatur semua dalam BAMUS. Makanya BAMUS ini benar-benar sentral yang mengatur waktu kegiatan anggota DPRD. Diskresi itu yang disebut diskresi itu, Pak. Betul. Dan itu udah diatur ya, Pak, di tatip kita, Pak? Sudah diatur di tatip kita gitu, termasuk pengunduran jadwal, terus penundaan kegiatan atau memajukan kegiatan gitu ya. Itu BAMUS harus menentukan, harus menjadwalkan dulu. Termasuk kalau misalnya AKD ini akan melakukan kunjungan kerja, gitu kan. Lokusnya pun BAMUS yang menentukan. Iya, lokus ya, Pak? Iya, lokusnya disesuaikan dengan agenda apa yang akan dibahas gitu. Lokusnya pun BAMUS yang menentukan juga. Makanya BAMUS ini sangat krusial sekali ya. Jadi semua AKD sebenarnya itu bukan bergantung ya, tapi semua AKD itu harus menjalankan kegiatannya sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Tidak bisa semaunya sendiri. Gitu. Luar biasa ya, Pak. Selain juga mengikuti ritme agenda yang sudah dijadwalkan, juga harus bisa mengambil keputusan pada saat ada hal yang urgent nih, Pak. Betul. Kita nggak bisa juga berpatokan kepada jadwal ketika memang ada sangat urgent sekali ya gitu ya. Jadi harus berani ngambil sikap. Saya selaku unsur pimpinan ya harus punya inisiatif gitu ya, harus berani ngambil sikap, dan ini harus dipertanggungjawabkan. Artinya merubah Badan Musyawarah itu jadwal agenda BAMUS itu bisa, tapi besok harus kita rapatkan kembali. Karena tindakan kita tidak akan sah ketika tidak terjadwalkan oleh Badan Musyawarah. Siap. Terima kasih Pak Wakil atas wawasan yang sudah diberikan. Semoga ini menjadi pemahaman baru bagi kita, bagi masyarakat Kota Cilegon, mengetahui bagaimana kerja-kerja BAMUS. Kerja BAMUS yang tampaknya tidak terlihat ini organnya, badannya, ternyata begitu krusial bagi kerja-kerja di DPRD. Pemirsa, wawasan tadi menjadi pengetahuan baru bagi kita. Wawasan tadi menjadi pengetahuan baru bagi kita. Bagaimana peran sentral Badan Musyawarah dalam mengatur ritme, menschedulkan semua agenda-agenda penting, baik itu agenda internal maupun agenda eksternal. Demikian perbincangan kita kali ini dengan Wakil Ketua 1. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi pengetahuan kita ke depan. Sekian dari saya pamit undur diri. Cilegon juara. Cut. Terima kasih, Pak.